Jamaah sholat Jumat Masjid Arafah Universitas Ngutiwaluyo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Baru saja kita melaksanakan ibadah yang agung, yaitu ibadah haji dan ibadah korban. Di situ sangat terasa manfaat yang besar ketika orang-orang kaya mau membagikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang memerlukan, yaitu dengan cara menyembelih sapi, kambing, kerbau, atau unta untuk dagingnya dibagi-bagikan kepada yang berhak menerima, terutama para fakir dan miskin. Di luar hari raya Idul Adha, bukan hanya hewan korban yang layak untuk dipotong, bisa juga sebagian penghasilan kita dipotong demi kemakmuran rakyat pada umumnya. Anggaran pemerintah yang tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat juga harus dipotong untuk dialihkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Misalnya anggaran untuk pengadaan seragam, anggaran untuk kunjungan ke luar negeri, anggaran untuk berbagai macam seminar, anggaran untuk pengadaan mobil dinas yang manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat pada umumnya. Ini harus dipotong dan dialihkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia pada umumnya. Saat ini kita sudah memasuki bulan Muharram atau bulan Asyura atau tahun baru Islam atau bulan kemenangan bagi umat Islam yang ditandai oleh hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk membangun peradaban baru, membangun kehidupan baru yang lebih bagus, lebih memungkinkan untuk terlaksananya syiar agama Islam. Kepindahan beliau bukan untuk melarikan diri dari persoalan yang ada di Makkah, namun hanya sebagai siasah, hanya sebagai strategi untuk selanjutnya kembali lagi ke Makkah, menundukkan kota Makkah dan membangun Makkah sehingga memiliki peradaban yang lebih bagus daripada peradaban yang terjadi saat itu. Dan semua itu sangat berhasil, sebagaimana yang bisa kita lihat saat ini, yang bisa kita saat ini, Makkah menjadi kota yang sangat baik, menjadi Makkatul Mukarramah atau Makkah yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram sebagai momen bagi kita untuk membangun peradaban, membangun kehidupan masyarakat, membangun tatanan sosial, ekonomi, politik di dalam bernegara menjadi lebih baik, lebih mampu meningkatkan kemakmuran dan derajat manusia pada umumnya. Dalam bahasa pewayangan, ini yang dinamakan Semar Bangun Kayangan. Artinya sebuah kehidupan yang sangat baik, gemah ripah loh jinawi, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya pertentangan, tanpa adanya korupsi, tanpa adanya kejahatan. Yang ada hanya saling asah, saling asuh, dan saling asih. Itu pula yang pernah diajarkan oleh pendahulu kita, Prabu Siliwangi, raja dari kerajaan Pajajaran. Inilah tataran sosial kehidupan yang sangat kita inginkan, di mana setiap orang hanya akan mengambil hak yang ada pada dirinya sendiri. Tidak ada satu orang pun atau satu golongan pun yang mengambil haknya orang lain. Inilah yang seandainya terwujud akan menjadikan kita sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah
Masjid Arafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk membangun masyarakat yang gemah ripah loh jinawi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tersebut? Kita bisa mengingat kembali untuk kemudian kita laksanakan secara bersama-sama ajaran agung yang sudah disampaikan oleh Sultan Hadiwijaya, Raja Kerajaan Islam, Raja Kerajaan Pajang, Kerajaan Islam yang kedua setelah Kerajaan Demak. Beliau sendiri adalah murid langsung dari Sunan Kalijogo. Apa ajaran Sultan Hadiwijaya yang masih layak kita laksanakan sampai saat ini? Ajarannya terkenal dengan nama Sesanti Pancawalika. Isinya nomor 1, kudu tresno marang sasepadaning urip. Artinya dalam menjalani kehidupan ini kita harus saling mencintai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ini yang dalam Al-Quran yang disebutkan wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Ajaran Sesanti Pancawalika yang kedua, ora pareng nerak wewalering nagari. Artinya apa? Peraturan apapun, undang-undang apapun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh dilanggar. Ini yang dalam Al-Quran disebut ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita di dalam pemerintahan memiliki pemimpin, memiliki ulil amri. Ini sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ulil amri ini senantiasa kita patuhi terhadap semua yang sudah ditetapkan sebagai aturan maupun sebagai undang-undang. Ajaran yang ketiga, ora pareng milik sing dudu sak mestine. Artinya jangan sekali-kali kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, dan tidak perlu kita melirik atau kepingin untuk memiliki sesuatu yang ada di tangan orang lain. Ini pula sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian semuanya sekali makan harta benda di antara kamu bil batil, dengan cara batil. Kalau memang itu bukan hak Anda, jangan sekali-kali diambil. Ajaran yang keempat, ora pareng sepata menyepatani. Artinya janganlah kita saling mengumpat, jangan saling mencela, saling menjatuhkan, apalagi saling serapah menserapai, sumpah mensumpahi agar orang lain ditimpa kemalangan. Ini sangat-sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahasadu wala tabaghadu, dan seterusnya. Kemudian ajaran yang kelima adalah ora pareng cidro ing ubaya. Artinya janganlah kita dalam menjalani hidup yang hanya satu kali ini hidup sebagai seorang pengkhianat. Ini sangat tidak boleh. Baik berkhianat terhadap teman, berkhianat terhadap saudara, apalagi berkhianat terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Semua itu merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu semuanya menjadi orang-orang yang berkhianat terhadap Allah, berkhianat pada Rasul, dan berkhianat terhadap amanat yang sudah diberikan kepada kamu semuanya. Sedangkan wa antum ta'lamun, sedangkan kamu semuanya tahu bahwa pengkhianatan itu adalah suatu perbuatan yang dilarang. Itulah 5 ajaran yang sudah pernah disampaikan oleh Sultan Hadiwijaya yang terkenal dengan Sesanti Pancawalika, yang saat ini masih sangat mungkin untuk kita laksanakan dalam rangka menuju bangsa Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, sugih makmur dalam bingkai ridho ilahi.